Pawai Ta'aruf peringatan Hari Santri. Warga serbu pasar sembako murah. Cuan dari mobil mainan remote control. Selamat pagi saudara, Kompas Madiun hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Madiun hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Amanda Lia, inilah Kompas Madiun selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, ribuan santri Rodatul Atfal dan Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Rabu pagi peringati Hari Santri Nasional dengan menggelar apel dan pawai ta'aruf. Pawai ta'aruf dan apel Hari Santri Nasional di Kecamatan Geger ini sudah menjadi agenda rutin tahunan setiap tanggal 22 Oktober. Tahun 2025 ini jumlah peserta keseluruhan dari tingkat RA dan MI diperkirakan mencapai 3.200 peserta. Tanya santri cilik dari Lembaga Pendidikan Rodatul Atfal dan Madrasah Ibtidaiyah, kegiatan ini juga diikuti oleh peserta dari Badan Otonom Nahdlatul Ulama, Fatayat NU Kecamatan Geger, Banser, serta Ansor. Para peserta tampil dengan berbagai kostum, poster bernuansa Hari Santri, serta menampilkan aksi dari grup marching band Lembaga Pendidikan RA dan MI setempat. Pawai ta'aruf dimulai dari Lampangan Desa Sumberrejo dan berakhir di halaman Madrasah Ibtidaiyah Tabriatul Islam. Selain sebagai upaya mengenang kembali perjuangan para ulama dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, kegiatan pada Hari Santri ini juga bertujuan untuk melatih generasi penerus ulama melalui kegiatan positif. Terima kasih. Pada hari ini kita bersama seluruh santri RA MI Kecamatan Geger melaksanakan kirab dan apel peringatan Hari Santri tahun 2025. Kegiatan ini bukan baru dilaksanakan satu kali ini, tetapi merupakan agenda rutin dari seluruh RA dan MI Kecamatan Geger yang dilaksanakan setiap tahun sekali. Ketika tanggal 22 Oktober sesuai dengan yang diperingati peringatan Hari Santri Nasional Indonesia. Pawai ta'aruf ini dikemas untuk mengundang masyarakat agar bisa melihat langsung antusiasme anak-anak dalam memperingati Hari Santri Nasional. Harapannya generasi penerus dapat meneladani dan melanjutkan perjuangan santri dan ulama terdahulu dalam mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan NKRI. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Saudara, ribuan santri Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur menggelar upacara pada Hari Santri. Kegiatan ini digelar untuk mengenang jasa para ulama dan santri yang ikut berjuang melawan penjajah. Ribuan santri Lirboyo mengikuti upacara Hari Santri di lapangan Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Dalam mengikuti upacara, para santri tetap mengenakan pakaian khas mereka, sarung dan berpeci. Upacara itu digelar dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober 2025. Pihak pondok sengaja menggelar kegiatan itu untuk menghormati jasa para ulama dan santri terdahulu dalam melawan penjajah. Sehingga dengan begitu, pihak pondok berharap agar para santri saat ini dapat mengenang dan mencontoh perjuangan para ulama saat membela negara. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Hal itu karena cinta tanah air dan membela negara merupakan ajaran dari ulama terdahulu. Total ada 1.000 santri Ponpes Lirboyo yang mengikuti upacara. Mereka perwakilan dari kelas Madrasah Hidayatul Muqtadin Ponpes Lirboyo.
Ya, intinya bahwa Hari Santri ini kan mengenang perjuangan para ulama dan santri yang dulu berjuang merebut dan mempertahankan Indonesia. Artinya Hari Pahlawan tanggal 10 November itu tidak akan ada tanpa adanya resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari 22 Oktober itu. Nah, dari semangat itu kita ingin menyampaikan kepada santri, ingin kita ajak mengenang bahwa cinta tanah air, membela tanah air adalah bagian dari ajaran-ajaran ulama terdahulu. Cinta tanah air, membela tanah air adalah bagian daripada iman. Nabi sendiri juga mencintai tanah airnya. Dalam memperingati Hari Santri, Ponpes Lirboyo menggelar berbagai kegiatan, mulai dari sholawatan bersama masyarakat hingga istighosah. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Saudara, menyambut peringatan Hari Santri 2025, ratusan siswa Sekolah MAN 1 Kota Malang menggelar rapat perkusi Mars Hari Santri. Melalui pagelaran ini, santri ingin menunjukkan semangat religius yang berpadu dengan keindahan. Hari Santri 2025 diperingati dengan cukup unik oleh siswa-siswi Sekolah Madrasah Aliyah Negeri MAN 1 Kota Malang. Ratusan siswa menggelar pagelaran seni di lapangan sekolah. Mereka dengan kompak membuat parade tarian dan diiringi perkusi serta menyanyikan Mars Hari Santri. Kepala Kementerian Agama Kota Malang, Ahmad Samton bilang bahwa peringatan Hari Santri kali ini siswa-siswi MAN 1 Kota Malang berusaha menunjukkan kembali peran santri dalam mengawal kemerdekaan, menuju peradaban yang damai dan berkeadilan. Ini harus jadi momen karena sekarang ini banyak orang yang mencibir sistem pendidikan pesantren dan anak-anak di MAN 1 Kota Malang ini meneguhkan bahwa pesantren adalah pendidikan tinggalan Rasulullah Muhammad SAW dari ahlus sufahnya, dan kawan-kawan MAN 1 Kota Malang dengan giat ini memberikan dukungan penuh terhadap perjuangan para kiai melalui pendidikan di pesantren-pesantren. Sementara itu, menurut salah satu siswa, Hari Santri saat ini harus dimaknai lebih luas, bukan hanya belajar sebagai kewajiban, namun juga bisa berpikir kreatif dan terbuka. Hari Santri ini bukan hanya belajar, tapi juga menginspirasi untuk teman-teman semua. Kayak berpikir global dan tetap berpijak pada nilai-nilai iman dan ilmu. Di momen peringatan Hari Santri kali ini, siswa diajak untuk berpikir modern dengan tidak meninggalkan budaya dan tradisi Nusantara. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara, kami akan kembali dengan informasi pasar sembako murah di Kabupaten Madiun, Jawa Timur diserbu warga. Warga berburu beras, telur, dan bumbu dapur yang harganya lebih murah dari harga di pasaran. Sesaat lagi, usai jeda berikut. Masih bersama saya Amalia dalam Kompas Madiun. Saudara, warga Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, Jawa Timur menyerbu pasar sembako murah di kantor kecamatan. Beragam kebutuhan pokok mulai beras, bawang merah, sampai telur ayam disediakan dengan harga lebih rendah dibandingkan di pasaran. Warga Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, Jawa Timur mengantri sembako murah di kantor kecamatan setempat Rabu siang. Untuk bisa membeli, warga hanya diwajibkan menunjukkan fotokopi kartu keluarga guna mengambil nomor antrian. Sejumlah kebutuhan pokok murah diantaranya beras Rp59.500 per 5 kg, minyak goreng Rp15.500 per liter, gula pasir Rp13.000 per kilogram, telur ayam Rp25.000 per kilogram, dan bawang putih Rp11.000 setengah kilogram. Beragam kebutuhan pokok tersebut disubsidi dengan selisih antara Rp3 sampai Rp4.000 jika dibandingkan harga sembako di pasaran.
Warga mengaku terbantu karena sejumlah kebutuhan pokok kini sedang naik harga. Bu, ini tadi beli apa Bu di sini Bu? Beli sembako, ada beras, ada bawang, ada minyak, gula sama telur. Harganya gimana Bu? Harganya lumayan murah. Kalau dibandingkan dengan pasaran selisihnya berapa? Jauh lah, jauh 3.000 sampai 4.000. Kalau harga telur saat ini gimana Bu? Harga telur itu kisaran 29.30 di toko. Ini kan dapatnya 25. Dibatasi nggak Bu? Iya, dibatasi. Berapa? Satu kakak itu satu paket. Ini tadi beli apa Bu? Beli beras, telur, sama minyak, bawang. Oh gitu, harganya gimana Bu? Harganya paling murah. Bu, kalau selisihnya dibanding pasaran gimana Bu? Berapa Bu di sini? 5.000, 4.000-an. Oh gitu ya. Senang nggak Bu dapat seperti ini? Oh, harapannya gimana Bu? Ada lagi atau gimana? Kenapa? Harapannya gimana? Ada lagi atau gimana? Ya beli lagi. Oh, harapannya ada lagi gitu? Ada. Oh, ini nanti dijual lagi atau buat sendiri Bu? Buat sendiri. Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro menyediakan 1,4 ton beras, 600 liter minyak goreng, 750 kg gula pasir, 250 kg telur, dan 300 kg bawang putih. Untuk kali ini di Kecamatan Kare kami menyiapkan beras, minyak, gula, telur, dan bawang putih. Masing-masing jumlahnya untuk beras itu 1.400 kilo, kemudian minyak 600 liter, gula 750 kilo, telur 250 kilo, bawang putih 300 kilo. Untuk masing-masing masyarakat, tiap kakak, kami persyaratkan pakai kakak ya, itu untuk masing-masing kakak itu bisa membeli beras itu sebanyak 5 kilo, satu karung. Kemudian minyak kemasan bisa 2, gula bisa 2, telur 1, bawang putih 1 paket. Ini 1 paket tiap kakak. Program pasar murah reguler bakal digelar di 60 titik lokasi selama setahun. Pasar murah sembako ini untuk menekan angka inflasi sekaligus pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, memasuki musim penghujan, petani bawang merah di Kabupaten Madiun mewaspadai hama jamur dan ulat. Kini petani lebih mengintensifkan penyemprotan obat pembasmi hama agar pertumbuhan dan hasil panen bisa optimal. Memasuki musim penghujan, petani bawang merah di Kabupaten Madiun, Jawa Timur kini lebih waspada terhadap serangan hama. Di antaranya adalah hama jamur moler atau layu fusarium. Hama jamur fusarium biasanya menyerang tanaman bawang merah melalui bagian akar, kemudian menyebar melalui pembuluh tanaman bawang merah hingga menyebabkan layu, kekuningan, dan kering. Selain hama jamur, petani bawang merah di Dusun Wonokromo, Desa Nglandung, Kecamatan Geger, kini juga masih dihadapkan dengan hama ulat krayak yang menyerang pada bagian daun bawang. Untuk pencegahan dan membasmi sejumlah jenis hama tersebut, petani kini mengintensifkan penyemprotan obat pembasmi hama, diantaranya penggunaan fungisida dan insektisida agar pertumbuhan dan hasil panen optimal. Musim penghujan seperti ini yang harus diwaspadai apa sih Pak ini? Biasanya jamur Mas, sama ya, pertama jamur sama moler. Moler itu apa? Moler itu jamur, gampangnya moler lah, muntir ini apa? Okay. Kalau ulat Pak gimana Pak? Ulat ada mesti ulat, tapi nggak seperti apa itu jamur. Musim hujan lah mungkin. Terus upaya petani apa Pak agar ya mungkin semprot, semprot sama apa ya? Ya itu semprot mungkin. Apa aja Pak? Fungisida? Fungi, sebenarnya funginya Mas. Kalau ulat itu Pak? Ulat makanya yang insek. Pakai insek itu aja. Iya. Menurut petani, harga jual bawang merah saat ini terbilang bagus. Di pasaran Madiun, saat ini bawang merah bisa menembus harga Rp30.000 lebih per kilogram. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, perubahan cuaca yang cenderung ekstrim membuat kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA meningkat di Kota Malang. Dinas Kesehatan Kota Malang mencatat hampir 11.000 kasus hingga September 2025. Salah satu penyebab meningkatnya kasus ISPA di Kota Malang karena cuaca ekstrim dan mulai adanya perubahan cuaca.
Keluhan umum yang dialami adalah gangguan pernapasan bagian atas seperti batuk, pilek, hingga sakit tenggorokan. Data Dinas Kesehatan Kota Malang mencatat hingga September 2025 sudah ada hampir 11.000 kasus ISPA. ISPA juga menyerang semua golongan umur, mulai dari usia di bawah 1 tahun sampai di atas 60 tahun. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Husnul Muarif bilang angka kasus ISPA ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan kasus tahun lalu. Namun, ISPA di Kota Malang ini menjadi kasus tertinggi dari 10 penyakit yang ada di Kota Malang. Infeksi saluran pernafasan akut ya, jadi itu mudah diderita dan mudah dirasakan oleh masyarakat warga Kota Malang. Salah satunya karena adanya cuaca yang ekstrim ya, jadi pagi dingin, siang panas, kemudian ada perubahan mungkin hujan ya. Kalau dari data teman-teman hampir 11.000 sampai bulan September. Pak, angka segitu cukup tinggi atau masih bisa ditolerir atau seperti apa? Masih tidak tinggi karena di tahun sebelumnya itu masih sampai Desember masih lebih tinggi lagi. Melihat kondisi ini, Husnul mengimbau warga agar tidak terlalu lama terpapar cuaca ekstrim dan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan jika diperlukan mengonsumsi tambahan suplemen. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara, jika Anda masih bingung menentukan destinasi wisata akhir pekan, salah satu tempat wisata ini nampaknya patut Anda coba. Menawarkan keindahan dan ketenangan alam, Taman Kemesraan di Kabupaten Malang ini bisa membawa Anda menepi dari hiruk-pikuk perkotaan. Inilah Taman Kemesraan, salah satu tempat wisata yang ada di jalur utama Malang-Kediri, tepatnya di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Berada di wilayah pegunungan dengan udara yang segar, tempat ini menawarkan suasana alam yang dipadukan dengan beberapa spot foto yang menarik dan estetik. Selain kolam renang, di Taman Kemesraan ini Anda bisa menemukan sebuah telaga yang dilengkapi dengan perahu yang bisa digunakan oleh pengunjung. Bambang, pengelola Taman Kemesraan menjelaskan, Taman Kemesraan ini tidak hanya sekedar menawarkan lokasi wisata, namun juga edukasi tentang keberagaman. Tak heran jika di lokasi ini pengelola juga membangun beberapa tempat ibadah yang bisa digunakan oleh pengunjung. Kemesraan ini temanya kan Bhinneka Tunggal Ika atau Living in Harmony. Jadi di sini kita menyediakan beberapa fasilitas tempat ibadah. Jadi mulai ada punden untuk orang Jawa, ada pura untuk Hindu, ada kapel untuk saudara-saudara kita Kristiani, ada juga langgar dan beberapa simbolik agama. Sementara itu menurut pengunjung, selain beberapa spot foto yang menarik, bentang alam dan udara yang sejuk khas pegunungan menjadi daya tarik Taman Kemesraan untuk sejenak menepi dari rutinitas di perkotaan. Soalnya kalau lihat dari TikTok itu estetik gitu kan, kalau buat Gen Z itu cocok aja. Kalau dari aku sendiri sih paling ikonik tuh yang kacanya itu, yang kaca gede itu paling ikonik sih buat Taman Kemesraannya. Lumayan enak sih, agak ya cuacanya sejuk, dingin, terus ada kolam renangnya juga. Kebetulan anak-anak kan tadi pada suka renang, jadi ya kolam renangnya kebetulan juga gratis, nggak bayar lagi kalau di sini. Dengan tiket masuk Rp30.000, pengunjung sudah bisa menikmati pemandangan dan bersantai di Taman Kemesraan. Selain itu, pengelola juga menyediakan lokasi dan fasilitas bagi pengunjung yang ingin camping dengan suasana alam. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara, berawal dari hobinya pada mainan mobil remote control, seorang pemuda di Kota Malang, Jawa Timur bisa mendapatkan uang jutaan rupiah. Dengan keahliannya merakit mainan ini, pemuda ini bisa mengubah hobi menjadi ladang bisnis. Theo Ivan adalah seorang pemuda di Kota Malang yang terbilang sukses dalam dunia hobi mobil remote control. Di rumahnya kawasan Blimbing, sehari-hari Ivan sibuk merakit mobil remote control pesanan dari pelanggannya.
Ivan belajar merakit mainan ini secara otodidak setelah lulus sekolah. Ivan tak menyangka jika mobil remote control rakitannya diminati para pehobi. Dari situlah ia mulai fokus menerima pesanan mobil remote control jenis off-road. Baginya, merakit mainan ini tak hanya sekedar menyusun komponen, tapi juga membutuhkan akurasi dan ketelitian sehingga hasilnya akan akurat dan presisi. Selain itu, pehobi mainan ini juga menginginkan mainannya detail dan semirip mungkin dengan aslinya, sesuai dengan karakter pemesan. Kalau yang di toko-toko pada umumnya yang sudah jadi itu ada bedanya memangnya. Kalau yang dari Cinaan atau apa, RTR memang budget itu seminim mungkin, di bawah 10 juta, 5 juta itu sebenarnya sudah bisa dibuat main, bisa didapatkan. Tapi kalau untuk yang di sini orang beli ngerakit dari nol, jadi mereka custom dari nol, memang benar-benar dibuat main ke alam ini sedemikian rupa kayak sepersatunya. Dengan detail yang mendekati sempurna, tak heran jika karya Ivan menjadi perhatian para pehobi. Untuk merakit sebuah mobil remote control, Ivan mematok jasa 5 juta rupiah. Ia menambahkan, para pehobi bahkan tak segan mengeluarkan uang hingga puluhan juta rupiah untuk sebuah mainan mobil remote control. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara, sebelum mengakhiri perjumpaan kita hari ini, kami sampaikan informasi perakiraan cuaca tanggal 24 dan 25 Oktober 2025 untuk wilayah Madiun dan sekitarnya yang kami olah dari data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Sampai di sini Kompas Madiun hari ini, saya Amandalia, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas, undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.